Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas teori antropologi 2 dengan pembahasan teori postmodernisme dengan dosen pengampu Dwi Surti Junida SOS MSI. Perkenalkan, nama saya Kesin Rahina dengan NIM E1121231015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai teori postmodernisme. Ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama di antaranya kemunculan dan latar belakang teori. Yang kedua, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh utama berserta pemikiran-pemikirannya. Dan keempat, perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kemunculan dan latar belakang teori postmodernisme. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition. Nah, munculnya teori postmodernisme ini tidak dapat dilepaskan dari teori modernisme itu sendiri, karena modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Namun, modernisme juga memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasi seperti kurangnya pelestarian budaya dikarenakan kemodernan yang saat ini semakin maju. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Teori postmodernisme lahir dari krisis dan kegagalan modernitas dalam konteks perubahan sosial budaya yang kompleks pasca industrialisasi dan pasca Perang Dunia Kedua, serta sebagai kritik terhadap pandangan modern yang dianggap terlalu absolut dan eksklusif. Ia menandai pergeseran dari narasi universal menuju pluralitas dan relativitas dalam memahami dunia dan masyarakat serta budaya. Pada pembahasan yang ketiga ini, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh utama berserta pemikiran-pemikirannya. Di sini saya hanya mengambil dua tokoh ilmuwan. Yang pertama, Jean-François Lyotard. Pemikirannya tentang teori postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat penguasa ataupun ilmu pengetahuan postmodern yang memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Yang kedua, Michel Foucault. Ada beberapa pemikiran yang diungkapkannya. Di antaranya yang pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisik, transendental, ataupun universal, tetapi khas untuk waktu dan tempat. Yang kedua, tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objek dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengetahuan tidak dapat dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Pada pembahasan terakhir ataupun pada pembahasan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Perkembangan postmodernisme dalam antropologi menandai pergeseran paradigma dari fokus pada esensialisme dan determinisme menuju pendekatan yang lebih reflektif dan kritis terhadap proses representasi budaya. Pendekatan ini mengakui bahwa etnografi bukanlah gambaran objektif, melainkan sebuah konstruksi yang bersifat retoris dan fiksi, yang harus terus dikritik dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang dinamis. Pengaruh teori postmodernisme dalam antropologi terlihat pada perubahan metode dan cara pandang yang menuntut antropologi untuk lebih jujur terhadap keterbatasan pengetahuan mereka dan lebih terbuka terhadap keberagaman perspektif serta interpretasi budaya.
Hal ini mendorong munculnya kajian yang lebih sensitif terhadap identitas, kekuasaan, dan representasi, serta kritik terhadap dominasi teori-teori modern yang dianggap terlalu kaku dan eksklusif. Secara singkat, teori postmodernisme telah memperkaya kajian antropologi dengan membuka ruang dialog yang lebih luas dan kritis, serta menantang paradigma lama yang terlalu normatif, sehingga memungkinkan pemahaman budaya yang lebih kompleks dan kontekstual. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.